Assalamualaikum, salam literasi. Ya, akhir pekan ini saya coba di Putu Buku saat ini membahas satu buku tulisan seorang dosen filsafat, Pak Fakhrudin Faiz. Pak Fakhrudin Faiz. Beliau adalah seorang dosen di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Banyak di YouTube-nya ya, dan seorang, menurut saya ini sekarang lagi cukup ngehit ya, cukup viral. Cuplikan-cuplikan ceramah pendek beliau yang ngena, dan dia mengangkat dari sudut pandang para filosof, tapi tetap dengan koridor agama karena dia di UIN ya. Bahkan dia mengasuh satu ngaji filsafat ya di salah satu masjid di Jogja. Saya sengaja memilih buku ini menjadi obrolan saya di akhir pekan ini karena ini salah satunya latar belakangnya adalah keresahan kita pada media sosial. Seolah-olah kita terjebak pada anggapan orang ya. Kita seperti bisa menjadi berubah karena anggapan orang. Padahal sebenarnya kan nggak ada hubungannya ya. Semua kan kembali ke diri kita. Karena itu Al-Quran sering mengingatkan tentang ilang fusikum afala tubsirun, ya kan, kepada dirimu, kenapa engkau nggak perhatikan, nggak cermati. Jadi semua sebenarnya tentang diri kita. Bahkan ketika saya ini kebetulan menjadi bertugas di tugas pokok fungsinya sebagai penyuluh, itu kan berkomunikasi ya. Ternyata kunci di komunikasi itu adalah kepercayaan diri, dan semuanya di diri semua ya. Termasuk ketika pelayanan ya, ketika pelayanan melayani orang lain yang mungkin bisa jadi berbagai macam karakter, ternyata kuncinya pada bagaimana diri kita. Ketika ada seorang rekan yang bertanya, bagaimana mas kalau kita menemui orang yang menyebalkan sementara kita harus tetap tersenyum gitu. Tentu akan sangat menyakitkan kalau kita memaksa diri kita tersenyum. Tapi lalu gimana caranya biar kita tetap tersenyum dalam tekanan, dalam ketemu orang yang sangat tidak menyenangkan tapi kita tetap bisa menyenangkan. Ya kuncinya jangan paksa untuk menyenangkan, tapi lahir dari dalam dirimu, kamu memang senang gitu, kamu enjoy aja gitu. Banyak caranya ya, nanti kita akan kuncinya tetap di diri. Ilang fusikum afala tubsirun. Nah, filsafat itu sebenarnya arahnya ke sana. Mengapa buku filsafat menjadi obat saya di beberapa hari ini? Saya sengaja memilih tema-tema tentang filsafat, ilmu mantik, dan beberapa buku ya. Tapi kebetulan buku ini yang udah saya selesaikan, menjadi manusia menjadi hamba ya. Tagline-nya menarik sekali. Tidaklah menyembah Tuhan dengan sempurna ia yang masih mengagungkan pikiran, kekayaan, jabatan, dan keduniawian. Keduniaannya luar biasa ya. Jadi merdeka dari semua itu. Nah, buku ini, buku menjadi manusia menjadi hamba ini terbagi menjadi tiga bab, tiga bagian. Kalau istilah di buku ini 3 bagian. Yang pertama adalah manusia. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah penghambaan. Pembagian yang menarik sebenarnya ini ya. Di manusia, Pak Fakhrudin Faiz ini, Ustaz Fakhrudin ini mengangkat beberapa subbab. Ya, pertama fitrah. Jadi asasinya manusia itu apa? Fitrahnya manusia itu apa? Kemudian ada humor. Ini menarik. Jadi saya termasuk bagian bab yang saya tertarik itu di humor itu, karena di sini Pak Fakhrudin Faiz itu mengangkat teori-teori humor dari sudut pandang para filosof, dan itu menarik sekali ya. Bahkan ada satu nukilan yang tertambat di kepala saya itu ketika disebutkan bahwa humor itu adalah pekerjaan intelektual. Jadi humor itu pekerjaan intelektual. Karena itu orang-orang yang bisa para komedian itu adalah orang-orang yang cerdas, karena memang humor itu adalah humor itu bukan soal emosi tapi intelektual. Kita harus membebaskan diri dari empati dan emosi agar bisa tertawa. Di sini diceritain cara menurut Immanuel Kant seperti apa, menurut Socrates seperti apa humor itu ya. Jadi menurut saya teman-teman kalau ingin mendapatkan banyak hal dari sekitar memahami diri kita dari sisi fitrah tadi, terus humor, ini ada di buku semua ini. Yang menarik setelah humor itu justru pernikahan.
Karena menurut Fahrudin Faiz di sini sampaikan bahwa ini fitrah kita. Jadi manusia itu ternyata memang perlu menikah gitu. Bahkan ada satu kalimat Sokrates ya, betul ya, Sokrates yang lucu ini kan. Ketika dia ketika dia membahas tentang pernikahan itu, Sokrates mengatakan, menikahlah karena jika engkau mendapatkan pasangan yang baik maka engkau akan bahagia. Sebentar. Jika engkau pasangan yang sebentar ya, kalimatnya bagus kok. Jadi kalau kau dapat pasangan yang baik maka kau akan jadi bahagia. Tapi kalau dapat istri pasangan yang tidak baik, engkau akan menjadi filsuf gitu. Jadi tenang aja, nggak ada ruginya menikah gitu. Jadi kalau pasangannya itu baik, kita akan menjadi bahagia. Kalau pasangan kita nggak baik, Anda akan menjadi filsuf, kata Sokrates. Dan diceritakan Sokrates itu istrinya sangat cerewet gitu. Dan itu membuat dia menjadi pemikir dan menjadi filsuf karena pernikahannya. Lucu ini, seru-seru ya. Kemudian doa. Jadi masih di bagian manusia ya. Fitrah, humor, pernikahan, doa. Jadi di sini diulas bagaimana doa kita bisa nyampe, bagaimana melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian ada yang menarik nggak ya? Nah, jadi gini, di doa itu adalah bagian ini disampaikan, termasuk yang dibuat sama Pak Fahrudin Faiz, orang yang sampai pada level ini, setiap detik hidupnya tersambung dengan Allah. Jadi doa inilah yang menyambungkan kita dengan Allah. Jangan berdoa meminta hidup yang mudah, tapi berdoalah agar menjadi orang kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Kemudian main-main dalam hidup. Main-main dalam hidup ini menceritakan tentang ya hidup adalah sendau gurau dan permainan, betul kan? Permainan dan sendau gurau. Di sini diceritakan, jadi naik turunnya kita itu justru sebenarnya menjadikan, yaitu begitulah cara kita menikmati kehidupan. Naik turunnya kita, perubahan suasana hati kita ya. Kalau ada orang yang hidupnya serius terus, ya, tidak ada waktu santai, tidak pernah sesekali rekreasi, main dan guyon, berarti dia tidak sejati sebagai manusia. Ia kehilangan fitrahnya. Jadi main-main itu menjadi sebuah kebutuhan untuk diri kita sebagai manusia. Lucu ya. Yang menarik lagi, ini kan ada tiga bagian saya sampaikan tadi. Pertama manusia, kemudian kedua itu waktu, dan ketiga adalah penghambaan. Setiap bagian itu ditutup oleh Fahrudin Faiz dengan satu kisah pendek. Nah, pada bagian manusia ini, penutupnya justru tentang percakapan dua guru dan murid. Dua guru dan murid antara Jalaluddin Rumi dan gurunya ya. Sebentar, kira saya nggak salah menukil. Ini bagus kok, dia dalam satu warna yang berbeda. Ini adalah penutup di setiap bagian. Jadi Syamsu Tabriz, orang guru spiritual Rumi, ketika suatu hari dia itu malah nitip minta tolong Rumi belikan minuman keras. Ya, sementara keduanya ini kan sudah dikenal sebagai ulama sufi gitu. Sehingga Jalaluddin Rumi canggung sekali. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus membeli minuman keras gitu. Nah, itu dia akhirnya karena tugas gurunya, dia akhirnya membeli. Dia malu, dia simpan di jubahnya. Dan ternyata ada yang melihatnya dan dia sengaja menjebak gitu. Ketika di keramaian dia sampaikan ke masyarakat bahwa lihatlah, ini seorang ulama sufi yang ternyata dia minum minuman keras gitu. Lalu bahkan ada yang memukuli kalau nggak salah ya. Nah, ini serang. Di sini ada quote yang digarisbawahi, akhirnya ketemu gurunya ya. Jadi quote-nya gini, yang penting jadilah orang baik, tidak perlu berpikir apakah orang akan melihat Anda baik. Jadi nama baik itu sebuah kekonyolan ya. Jadi kalau kamu mau jadi orang baik, ya jadi baik saja gitu. Jangan berpikir apakah orang akan melihat kita menjadi orang baik. Ya, dalam ya. Itu di bagian yang pertama, yaitu tentang manusia. Nah, bagian kedua adalah waktu. Di sini tentu diawali dengan beberapa
teori-teori filsafat ya, bahkan dengan sudut pandang Yunani, bagaimana waktu itu apa saja sih waktu itu? Ada waktu linear, ada waktu sirkular ya. Waktu linear itu waktu yang kita jalani, ada tadi, kini dan nanti, atau dulu, sekarang dan esok gitu ya. Lalu ada juga yang waktu sirkular, pandangan waktu itu berputar. Jadi dia itu berputar-putar, dipergilirkan. Tidak mungkin orang berjaya terus-menerus ya. Dan tidak mungkin ada orang yang jatuh terus-menerus. Jadi semua itu sirkular. Jadi jika 3 dunia dapat Anda kuasai, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka naik turunnya hidup tidak lagi berpengaruh pada Anda. Ketika di bawah Anda tidak merasa kesakitan, dan ketika di atas Anda tidak merasa lupa diri. Nah, ini pentingnya memahami waktu. Lalu diceritakan waktu subjektif dan waktu objektif. Waktu subjektif itu kondisi yang orang yang merasakannya, dan waktu objektif itu waktu yang aslinya itu. Masa lalu dan masa depan. Ini cara pandangnya siapa ya? Masa lalu dan masa depan tidak ada. Maka ketika Anda galau oleh sesuatu di masa lalu atau tentang masa depan, sebenarnya Anda sedang menggalaukan sesuatu yang tidak ada. Jadi yang ada itu adalah masa kini, saat ini. Jadi kalau kita resah atas yang akan terjadi, kan sebenarnya itu pikiran kita. Atau kita resah atau galau atas yang lalu, masa lalu kita, sebenarnya kan di pikiran kita. Jadi yang ada itu sebenarnya hari ini. Ya, itu tentang waktu. Seru ya. Bisa menjadi senjata untuk menaklukkan dunia, tapi bisa juga untuk menggilas Anda. Waktu itu seperti itu. Nah, ditutup oleh kisah. Nah, ini menarik ya. Jadi di bagian waktu ini ada satu kisah pendek lagi, judulnya Ateisme Praktis. Jadi kalau ateisme teori clear ya. Orang kalau tidak percaya Tuhan, nah itu berarti ateis. Tapi ada ateisme praktis menurut Fakhruddin Faiz ini, yaitu ketika kita mengaku percaya Tuhan, tapi kalau mau jujur kadang-kadang kita ini menjalankan ateisme praktis. Kita percaya pada Allah, tapi terkadang kita menganggap Dia tidak berguna. Kita tiba-tiba merasa bahwa ya sebenarnya seperti perasaan menyesal, perasaan seolah-olah kita itu nggak ada Tuhan yang bisa mengampuni kita gitu ya. Misalnya perasaan bersalah yang berlebihan, itu kan sebenarnya kita sedang meniadakannya. Berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah itu bagian dari kita menafikan keberadaan Allah yang maha besar dan maha tangguh untuk menolong kita. Di sini diceritakan. Ngeri sih, ngena sih, ngena. Kisah-kisah pendek ini ngena banget. Nah, yang terakhir, ini bagian penghambaan. Ini bagian menutup dari buku ini. Di sini diceritakan salah satunya adalah kisah tentang Abdul Qadir Jailani. Ya. Abdul Qadir Jailani yang seorang ulama, yang dulu ulama fikih, namun di kemudian hari dia justru dicatat sejarah sebagai ulama sufi, seorang spiritualis. Ya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia memahami ilmu hakikahnya ya, sebagai penghambaannya. Jadi ini ya nukilannya ya, kita wajib melakukan kebaikan, tapi jangan sampai perbuatan baik itu tidak ada nilainya karena ujungnya hanya untuk pamer, hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Jadi ini penghambaan itu mutlak, tidak terbantahkan. Premis ibadah ya, seorang sufi itu bersungguh-sungguh menjalani hakikatnya dan tidak akan pernah meninggalkan syariatnya. Jadi kan seringkali ada paradoks ya, ketika seorang sufistik lalu dia meninggalkan syariatnya. Sebenarnya itu clear. Nah, ditutup dengan kisah penutupnya lucu, Diogenes si anjing. Jadi Diogenes si anjing ini tokoh seorang filosof yang dia sering diledek sebagai anjing, dan dia mengakuinya dia anjing karena anjing itu yang merayu orang lain, menggonggong, menggigit gitu. Jadi sebenarnya kenapa harus malu, kenapa harus tersinggung saat dikatakan anjing? Seru ya. Silakan kalau teman-teman ingin rehat gitu di dunia filsafat, ini salah satu buku yang menarik untuk dibaca. Saya pikir itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.